ada kepala yang ininya gede sendiri, yang sananya kecil. Ada yang ininya nonjol, ininya tidak. Ininya nonjol, ininya gepeng. Ya. Jadi saya perhatiin jidat-jidat kalian. Jenong. Itu saya katakan ya. Itu kita look ya, kita amati, kemudian kita feel ya. Jadi mandibular sama tempora mandibular yang tidak. Jadi buka tutup mulut. Jadi caranya ini kan mandibular nih. Jadi suruh pasiennya ada kata-kata ya kayak gini gitu. Nah coba yuk buka mulut. Nah nanti pasiennya seperti itu. Ada kekakuan nggak? Kalau memang dia ada kekakuan artinya rahang ini ya ada yang bermasalah di sini. Nah itu yang kalian harus amati ya. Saya nggak pakai handphone ya, anggap saya sudah semua. Kemudian setelah itu gerakan kemudian rom ya, tutup mulut, sudah gerakan rahang ke atas ke bawah. Jadi nah ini jadi gerakannya adalah rahang yang kita ajarkan. Coba gimana Jan? Jangan sampai nanti. Nah, ini miring kiri. Nah kayak gitu. Nah, jadi ini rahang. Kalau sudah oke, ya bagian kepala udah. Kemudian leher, ya leher ini adalah kita lihat di sini nih. Apakah ada pembengkakan atau tidak? Apakah juga di belakang servikalnya ada nggak pembengkakan? Ya, nah itu harus kita perhatikan, look dulu, kita lihat dulu, ya kan? Kemudian setelah look baru romnya, ya. Jadi romnya ini adalah, nah kita fleksi masih gimana? Cara fleksi. Kalau nggak lulus saya balikin lagi ke semester 1. Mana fleksi leher? Diem sih. Gimana fleksi leher? Mau tidur? Ini tuh buat apa? Oh luka bakar. Oh sekarang luka bakar. Oh. Tahu nggak? Ya kayak gini lah. Yuk Pak, turunkan kepalanya, terus mengenai dada, terus. Nah gitu. Nah extension, nah itu extension ke sana terus lagi squatnya dia. Nah itu fleksi turun ke bawah, extension di atas. Jangan sampai lupakan itu. Ya. Jadi Pak, yuk fleksi itu yang kayak gimana? Pasien nggak paham. Itu bahasa medis. Ya. Pak, yuk sekarang lehernya turun kayak gini Pak, sampai menyentuh ke dada, gitu. Artinya kalau dia tidak menyentuh ke dada atau dia misalnya tidak bisa ke extension ke belakang, kayak tadi gitu kan. Nah, kemudian bisa kita kemiring kayak gini atau bisa kita ke sana. Artinya kalau dia salah satu nggak bisa, nah pasti ada masalah, ya. Nah, namanya apa? Namanya apa kalau leher itu kaku kudu ya. Nah udah, kemudian kekuatan ototnya, jadi tahan tiap gerakan. Jadi misalnya kalau nonton, yuk Pak turunkan, yuk tahan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, turunkan gini lagi. Nah kayak gini tuh 2. Jadi kenapa kita untuk keseimbangannya dia miring kiri miring kanan, ya itu ya bagian leher ya. Selain kalian look, kalian juga harus memperagakan ya. Kemudian bahu ya atau shoulder. Nah ini ya. Look, apakah ini sama ini semester atau tidak? Jangan sampai ini kayak gini tuh. Ada. Coba kalian perhatikan teman kalian kalau jalan tuh. Makanya bebannya sebelah mana, itu bebannya deritanya dia gitu. Apakah dia ke kiri? Kan ada jalan kayak gitu, karena dia nggak lurus kayak gini jadi kayak gini. Ada ininya, coba sok perhatikan salah satu, pasti ada. Kalau udah ngomong itu langsung tegak. Kalian perhatikan aja, pasti itu ada, nggak mungkin nggak ada. Saya pernah ngeliat di semester 4 semester 5 ada kalau nggak salah tuh 5, 3 tuh ada, yang ada lagi itu semester 7 tuh
ada yang laki-laki ada perempuan gitu. Itu yang bermasalah. Jadi si namanya apa looknya ya. Kemudian klavikulanya ada tonjolan atau enggak ya. Jadi klavikula ya ini ada tonjolan atau enggak kita lihat. Baru feel batas tulang dan gravitasi ada tenderness enggak. Jadi gravitasi itu jadi bunyi kayak kresek kayak gitu tuh bunyinya. Kalau kita plastik begini bunyi kan, nah itu bunyi kayak gitu gravitasi. Jadi kita cek dulu, kita cek ya, ada enggak bunyinya. Nah kalau tidak, kemudian dilanjutkan lagi dengan scapula. Ini apa namanya kalau di sini? Ini apa namanya? Baik. Ini sama ini apa namanya? Ini apa namanya? Punggung. Mau lurus enggak? Nah kalau mau lurus gimana caranya? Ini apa namanya? Ini tulang apa? Udah saya lurusin semua nih muskulo nih. Cervical. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Sudahlah. Kita apa namanya? Clavicula sama scapula yang mana? Hah? Hah? Ya, kenceng sih. Jangan bisik-bisik tetangga gitu loh. Apa? Hah? Di depan. Ya apa? Di depan apa? Klavikula di depan bagian Clavicula di depan, terus belakang? belikat. Hah? Belikat. Ya apa namanya belikat itu? Tulang belikat. Ya apa namanya? Ya iya itu. Kalian bukan orang umum loh, kalian orang kesehatan, jangan manggil belikat. Scapula itu di belakang, ini clavicula nih, tulang ini nih. Kamu punya nggak? Punya. Ada nggak? Nah, ya iya. Coba scapula ada nggak? Kalau nggak ada kalian error nanti. Ya. Nah ini kita lihat tonjolan ada enggak ya. Kemudian scapula tarik lengan dan bahu ke belakang ya. Tinggi sama atau jarak dengan spinal columna ya, sama enggak? Yuk angkat tangannya dua-duanya. Nah ke belakang. Nah ini yang disebut nih clavicula, scapula sorry. Nah jadi bisa ngangkat yuk dua-duanya. Nah itu. Nah ini yang kita lihat yaitu tarik lengan dan bahu ke belakang. Nah ini jadi dia akan ketahuan scapulanya. Kalau nggak ada scapula kalian nggak bisa kayak gini. Itu yang ditarik oleh scapula. Oke. Itu ya. Kemudian batas tulang ada ya, udah romfleksi ekstensi ya, itu sama ya. Jadi ekstensi misalnya tangannya kita gini, nah naik ke atas ya, ke samping awas kena. Nah ini, nah itu ekstensi fleksi ya. Terus satunya lagi dicek, naik ke atas, turunkan ke samping. Nah, kita ajarkan itu fleksi ekstensi. Apakah si pasien itu ada penuh masalah enggak yang namanya elevasi, depresi. Kalian buka lagi di semester 1 depresi kayak gimana, elevasi kayak gimana ya. Nanti ujian harus tahu. Pak, fleksi yuk, gimana fleksi? Kamu ajarkan itu Pak, tangannya ke atas, fleksi gimana, ekstensi gimana. Itu ujiannya. Kalau enggak nilainya 0 semua sama saya. Ya, terus descendi ya. Tangan kanan pegang pundak dan tekan ke depan. Nah, tangan kanan mana tangan kanan? Nah, pegang ke pundak kiri. Nah, jadi kayak gini. Terus dan tekan ke depan, tekan clavicula. Bila nyeri ada. Nah, kalau misalnya kita lakukan kayak gini, ada nyeri enggak pasiennya? Ya kan? Ini pun kita gantian, ya, turunkan. Ada enggak nyeri? Gitu, ya. Itu bagian dari shoulder, ya, atau bahu. Kemudian siku. Nah, ini siku nih. Ya, apakah kita look apakah ada benjolan atau tidak ya. Kemudian setelah itu ya kita fleksikan kedua sendinya ya,
adakah pembekakan atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya siku kayak gini, ini kemudian gini, ya kan, gini. Jadi ini bisa ke sana. Jadi inilah yang disebut namanya fleksi, ya, ekstensi. Ya, ini fleksi, ini ekstensi. Itu pun sebelahnya ke sana. Ya, hafalin itu ya. Ujian itu keluar. Pokoknya kalau kalian diam, nilainya 0. Kalau misalnya diajarin, Pak, yuk fleksi Pak, kayak gimana fleksi? Kalau kaliannya nggak tahu, ya pasien juga nggak tahu, ya. Itu dia paling ya, fleksi ekstensi, elevasi dan depresi. Kemudian, nah ini hiper, ada ekstensi hiper, ya. Kemudian pronasi, supinasi. Jadi ada beberapa gerakannya siku itu ya. Ini pun nah ini kan semuanya bisa seperti ini. Apakah dia bisa atau tidak sikunya ya. Nah itu yang harus gerakan. Kemudian pergelangan tangan ya. Nah pergelangan tangan ini ada simetris atau asimetris gitu ya. Kita hanya lihat. Terus pemeriksaan valen ya, bila kaku pada fleksi ya. Jadi ini fleksi kayak gini ya. Nah ada nggak dia kekakuan ya. Kalau misalnya dia ada kekakuan ya, nah ini ada kekakuan ya, kita rotasikan seperti ini. Ada nggak? Kalau misalnya dia ada, artinya dia ada masalah ya. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya lengan dan jari-jari ya. Apakah di metakarpalnya ini ya, ini metakarpal disebutnya nih ya. Jari-jari itu disebutnya namanya metakarpal ya. Jadi metakarpal 1, 2, 3 itu disebutnya. Jangan jempol, telunjuk, nggak ada itu di dunia kesehatan. Adanya metakarpal 1, 2, 3. Kalian harus hafal itu ya. Kemudian fleksikan ya. Si pergelangan tangan, si jari-jari juga difleksikan. Jadi kalau misalnya ini, nah ini kan kepalan, ini ekstensi, fleksi. Nah ini kalau di ini fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Nah dia ada enggak kepalan itu si jari-jari itu? Ya. Kemudian punggung dan dada, ya. Punggung dan dada ini berdiri, pasiennya dilihat, ya. Apakah ada lordosis atau skoliosis, ya. Kemudian pilnya prosesus, apakah ada prosesus hipoidoisnya ini mengalami yang namanya pembekakan atau tidak ya. Kemudian baru iliaka ya, telusuri ya iliaka dengan ibu jari ya. Jadi dia ada di uji yang namanya Tandleput ya, atau misalnya dia positif atau krista iliaka di mana? Krista iliaka di mana? Sok cari. Di mana krista iliaka? Di mana? Adanya? Di tulang panggung. Hah? Di? Tulang panggung. Nah, tulang panggung di mana? Ya, itu paling cek. Ya, itu krista iliaka. Ya, disebutnya tulang panggung. Nah, kemudian pinggul, pasiennya tidur, yuk tidur, bentang, luruskan. Nah, ya. Nah, apakah kakinya luruskan? Kakinya sama atau tidak? Panjang sebelah atau tidak? Ya. Kemudian tes cedera pinggul. Nah, ini biasanya ada fleksi ekstensi ya. Jadi kalau kita tahu di sini, ini kita lihat di sini, ya, kuping kita di sini, di sini. Nah, kalau dia bisa sendiri, coba diginikan dari turun ke atas. Yuk. Nah, turun. Nah, ini satunya lagi. Nah, jadi kita tahu gerakan-gerakannya ya. Kemudian angkat tungkai. Yuk, angkat ini. Angkat, lurusin. Ini satu aja angkat terus. Sambil kita melihat yang namanya apa ini? Apa namanya? Namanya apa? Kekuatan otot. Ya. Yuk angkat kakinya. Terus. Nah. Kemudian tahan ya, tahan. Nah. Oh, ini kekuatan ototnya 5.
ini sama, yuk angkat. Terus, tahan. 5. Nah itu baru kita sambil kekuatan otot kita cek kayak gitu ya. Oh ini 4, oh 3, positif, yuk angkat aja nggak bisa, ya udah nilainya 0, gimana kita tahan. Nah, itu ya pada pinggul dan kaki ya. Kemudian paha ya, femur ya, kita cek aja apakah ada kelainan atau tidak. Lutut ya, nah biasanya lutut ini ya, biasanya kita tes jadi dengan yang namanya tes dengan pasiennya duduk ya, kemudian kita di sini kita pakai hammer. Mana? Nah, kita cek ya. Cek lagi efeknya. Bagus ya. Efeknya ya. Kemudian setelah itu baru pergelangan dan telapak kaki. Yuk lu tiduran lagi. Nah, baru kita ukur pakai ini apa sih namanya? Itu apa? Hah? Itu apa namanya? Coba lupa. Hah? Apa? Jangkar. Boleh kembali. Sama kembali. Yang biru. Ya. Kita lihat pergelangannya ada enggak gitu kan. Nah, termasuk kita ukur juga si kakinya ini ya. Biasanya pakai ini ya. Ada refer atau enggak. Jadi jangan kita yang gini aja gitu. Nah, jadi ini. Ya. Jadi kalau kita ini ya, ada satu lagi nggak sih? Oh, nah kita ukur di sini ya. Jadi seharusnya gini. Coba diluruskan. Dia derajatnya lagi sekuatnya. Oke. Nah, kalau kita normalnya ya, geno itu kita menggunakan yaitu 90 derajat. Jadi kalau kita luruskan kayak gini nih, ini harus 90 derajat seperti ini. Nah, biasanya ada beberapa kaki yang nggak bisa misalnya kayak gini. Nah, kita ukur. Nah, misalnya sampai sini ya. Ini cuma dia 130 derajat. Artinya ya kalau dia melebihi dari 90 ini ada masalah di pergelangannya ya. Jadi harus memang seperti ini, harus 90 derajat. Tapi kalau misalnya dia kelebihan, misalnya seperti ini ya, atau misalnya sampai ke sini ya, kita hitung artinya dia ada kelainan ya. Jadi pada saat napak kaki pun kayak gini. Nah, jinjit, makanya yang jalan jinjit itu dicek dah. Siapa yang jalan jinjit? Bayu. Kau. Nah, kayak gitu ya, akan terlihat diukurnya nggak akan 90 derajat, pasti 100. Kalau udah 100 ya itu ada artinya ada kelainan di telapak kakinya. Kita menggunakan geno ini ukuran, jadi harusnya 90 ya. Jadi seperti itu ya. Itu pakai geno ya. Kemudian biasa ya, fleksi ekstensi kayak gini.
jadi sendiri. Kalau dia nggak bisa, kita bantu kaku atau enggak. Sudah, setelah selesai bereskan perbuatan. Itu yang terkait gini. Ya, terkait muskulo skeletal. Nah, kemudian satu lagi lupa tadi. Iya.